Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 Psikologi Komunitas akan menampilkan tentang HIV dan AIDS. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizka Octavia Fabanyo, yang kedua Amanda Fadia, yang ketiga Friska Cindy, yang keempat Fania Setiawan, dan yang terakhir Siti Nurfadila. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian HIV, faktor penyebab HIV, pengertian AIDS, faktor penyebab AIDS, gejala HIV dan AIDS, dan pencegahan HIV dan AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi ini menyebabkan penderita mengalami penurunan imunitas, sehingga sangat mudah tertular berbagai penyakit lainnya. Pengertian AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Selanjutnya, faktor penyebab HIV dan AIDS. Berdasarkan Bappenas tahun 2008, faktor risiko yang dapat mempercepat penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia adalah: yang pertama, tingginya kejadian penyakit seksual menular pada anak jalanan. Yang kedua, keengganan pelanggan seks pria untuk menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan nafza suntik. Yang keempat, perilaku berisiko seperti penggunaan jarum suntik bersama. Yang kelima, masuknya cairan yang terinfeksi ke dalam tubuh. Yang keenam, transmisi ibu ke anak. Yang ketujuh, tingginya angka migrasi dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir, serta kurangnya pengetahuan dan informasi pencegahan HIV dan AIDS. Selanjutnya, gejala HIV dan AIDS. Pada tahap awal, gejala HIV dan AIDS berkisar antara 2-4 minggu setelah terkena infeksi virus HIV tersebut. Umumnya, penderita akan mengalami gejala mirip sakit flu, namun lebih parah. Selain itu, bukan hanya gejala mirip sakit flu saja, tetapi ada juga gejala lainnya yang muncul, di antaranya demam, pembengkakan kelenjar, sakit tenggorokan, ruam, letih lesu, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, kedinginan, dan lainnya. Selanjutnya, pencegahan HIV dan AIDS. Berdasarkan Permenkes RI nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS, pencegahan HIV dan AIDS dalam hubungan seksual terdiri dari 1. Tidak melakukan hubungan seksual atau abstinensial. Yang kedua, setia pada pasangan atau be faithful. Yang ketiga, konsisten menggunakan kondom. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan obat atau zat adiktif atau narkoba bebas. Yang kelima, kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin atau education, dan pencegahan lainnya seperti melalui sirkumasi. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan peraturan pemerintah atau Permenkes RI nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS melalui: yang pertama, pelaksanaan promosi kesehatan, yang kedua, penyediaan layanan konseling HIV dan AIDS, dan yang ketiga, tes untuk HIV serta yang lainnya dengan bantuan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Berikut ini kami lampirkan beberapa berita atau kasus HIV dan AIDS yang terjadi di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di situ saja pembahasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.